Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri dan pemirsa yang dirahmati Allah, selamat datang di channel YouTube Kiai Haji Aminuddin, pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran Cikalahang, Cirebon. Kami akan mengajak Anda mengenal lebih dekat Pondok Pesantren Darul Quran, pondok-pondok pesantren Salafiyah, menghadirkan kegiatan belajar mengajar dan juga dakwah. Untuk itu, kami memohon dukungan Anda dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Aminuddin mengenai hikmah ibadah haji dan umroh. Silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan wa rahmatan lil alamin. Para pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, marilah kita sama-sama untuk selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada beliau junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada pagi ini yaitu tentang hikmah, ya, hikmah daripada haji dan umroh. Kalau ibadah-ibadah yang lain itu sudah jelas, ya. Salat adalah tanha anil fahsya wal munkar. Salat hikmahnya supaya terhindar dari fahsya wal munkar. Zakat supaya menjadi orang yang dermawan, gitu ya. Puasa supaya menjadi orang yang bersabar. Nah, sekarang haji. Apa itu hikmah haji? Jadi hikmah haji atau umroh itu satu titik tujuannya. Apa itu? Menuju kepada ainul yakin, gitu ya. Kalau kita belum haji, belum umroh, masih al-yakin, masih yakin saja, gitu ya. Kenapa? Karena kita setiap hari sholat menghadap Ka'bah, tapi belum pernah ketemu dengan Ka'bah. Setiap kali baca Quran, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Seperti apa masjidil haram, seperti apa masjidil aqsa, kita belum tahu, gitu ya. Setiap baca Al-Quran, di sana dijelaskan ada perang Badar. Oh, ini gunung Badar, gitu ya. Oh, ini gunung Uhud, gitu ya. Ah, ini gua Hiro, gua Sur, diceritakan dalam Al-Quran. Setelah umroh, setelah haji, oh betul, ini yang diceritakan dalam Al-Quran. Ini Ka'bah sebagai kiblat umat Islam. Sehingga orang-orang yang sudah umroh, sudah haji, harusnya sudah ainul yakin, gitu ya, bahwa Islam itu bukan gaib lagi, tapi sudah hak ainul yakin, sudah nyata keyakinannya, karena sudah dipandang oleh mata, gitu ya. Nah, itu hikmahnya, itu ya, hikmah daripada haji, meningkatkan iman seseorang bahwa apa yang dikatakan dalam Al-Quran itu nyata dan benar, bukti, ya, sesuai dengan ayat Al-Quran yang pertama, dzalikal kitabu la raiba fi. Inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maka orang-orang yang sudah umroh, sudah haji, harusnya itu lebih tinggi keimanannya, percaya kepada akhirat itu ada, gitu ya. Apa yang diceritakan dalam Al-Quran itu pasti bukti. Itu loh,
Seperti Al-Quran menceritakan surga, neraka. Al-Quran menceritakan bagaimana indahnya surga supaya orang-orang itu giat dalam beribadah. Dan itu yakin pasti terjadi nanti di akhirat. Ada surga, ada bidadari cantik-cantik gitu ya. Ada sungai yang isinya madu, sungai yang isinya air mineral, sungai yang isinya air susu. Itu nanti ada di akhirat itu. Jadi apa yang diceritakan dalam Al-Quran itu sebagian dibuktikan ketika nanti orang-orang itu berumroh gitu ya, berhaji. Al-Quran menjelaskan tentang Gua Hiro, ada di situ Gua Hironya. Al-Quran menceritakan dengan Bainas Safa wal Marwah, ini ada bukit Safa, ada bukit Marwah, ada bukit Safa dan bukit Marwah. Ya, nah itu bahwa orang-orang yang sudah haji, sudah umroh, sebenarnya itu orang yang sudah harusnya ainul yakin bahwa kebenaran Islam itu bukan gaib lagi, tetapi sudah nyata karena pernah dilihat oleh mata. Sehingga orang-orang yang sudah pernah umroh, sudah pernah haji, untuk menuju kepada ainul yakin itu lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya harus percaya bahwa kebenaran Islam itu mutlak gitu ya, ada. Al-Quran menceritakan Baitullah, oh ini Baitullah ini. Setiap hari kita sholat menghadap kiblat, ternyata sekarang sudah ada di depan mata. Oh ini kiblat ini Ka'bah ini. Dalam Al-Quran disebutkan, Inna awwala baiti wudi'a linnas, sesungguhnya rumah yang dibangun untuk manusia. Ya, bait itu awwala baitin artinya Ka'bah di situ ya. Ka'bah itu disebut Baitullah, bisa juga disebut Baitul Atiq. Karena apa? Karena pertama kali yang diciptakan oleh Allah di muka bumi tempat ibadah itu adalah Ka'bah atau Mekah gitu ya. Kalau di sana bahasanya Bakkah lilladzi bi Bakkata gitu ya. Jadi dengan Masjidil Aqsa lebih dulu ini. Pertama kali yang diciptakan tempat ibadah oleh Allah adalah Bakkah, Makkah gitu ya. Dan di dalamnya ada Baitullah. Kenapa Mekah itu afdolul makan, tempat yang paling utama gitu ya. Sholat saja di Mekah 1 rakaat dapat 100.000. Kalau di Madinah 1.000 gitu ya. Kenapa di Mekah 100.000? Karena Mekah itu tempat yang pertama kali diciptakan oleh Allah sebagai tempat ibadah. Oleh karena itu berbahagialah ya orang-orang yang sudah pernah umrah, orang-orang yang sudah pernah haji. Apa Ka'bah itu fungsinya, hikmahnya Allah membuat Ka'bah? Inna awwala baitin wudi'a linnas lilladzi bi Bakkah wa man dakhalahu kana amina. Orang yang sudah masuk Mekah itu sudah aman dari siksa kubur, aman dari siksa neraka. Nah, ini satu. Yang kedua, Ka'bah, Baitullah. Baitullah itu baru dilihat saja sudah dapat ganjaran. Lin-nazirin. Allah setiap hari menurunkan rahmat di Mekah itu sepertiga lin-nazirin, untuk orang-orang yang melihat. Jadi orang pada melihatnya saja itu sudah dapat ganjaran ya. Dan diniati. Saya malas misalnya sholat tahajudnya, yang penting pada lihat saja, itu sudah dapat ganjaran lihat Ka'bah itu ya. Lin-nazirin waruka'is sujud, orang yang sholat, orang yang ruku, orang yang tawaf, itu semuanya ganjaran, dapat ganjaran. Melihatnya saja itu sudah dapat ganjaran.